Febri Nurha. Nama saya Nilam Cahya. Nama saya Jaskia Fatimah Jahra. Saya Salva Ijazarani. Saya Rizka Amira. Di sini kami akan mempraktekkan gerakan dari otot antagonis. Untuk gerakan-gerakannya ada di video berikut. Yang pertama adalah gerakan fleksi. Dan gerakan fleksi itu adalah gerakan menekuk tangan. Contohnya adalah posisi tangan ketika kamu memberikan semangat untuk temanmu. Gerak siku, lutut, ruas jari juga termasuk ke dalam gerakan fleksi. Gerakan selanjutnya adalah gerakan abduksi dan gerakan aduksi. Gerakan aduksi adalah gerakan yang menjauhi badan. Contohnya, gerakan merentangkan tangan. Sedangkan gerakan aduksi adalah gerakan yang mendekati badan, misalkan mengembalikan tangan ke posisi semula setelah merentangkan tangan. Selanjutnya adalah gerakan depresi dan elevasi. Wah, kok serem banget ya? Enggak gitu. Jadi gerakan depresi dan elevasi ini kita mulai dari gerakan depresi. Gerakan depresi adalah gerakan menurunkan anggota tubuh. Sedangkan gerakan elevasi adalah gerakan menaikkan anggota tubuh. Contohnya, arahkan kepala ke atas dan gerakan menurunkan kepala ketika sedang berolahraga. Nah, buat yang terakhir itu adalah gerakan supinasi. Gerakan supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. Sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Ayo, siapa di sini yang suka minta uang ke mama sama papa? Pasti dong, aku juga. Pasti mengadakan tangan kan? Nah, waktu itu tanyanya kamu lagi atau sedang melakukan gerakan supinasi. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem gerak. Ada banyak kelainan sistem gerak yang terdapat pada tubuh manusia. Salah satunya adalah chorea. Nah, apa sih chorea itu? Nah, chorea adalah kelainan saraf otot yang menyebabkan pergerakan tubuh yang tidak disadari dan tidak dapat diprediksi. Kelainan ini juga berhubungan dengan gerak cepat yang tidak terkoordinasi, yang umumnya terjadi di bagian wajah, tangan, dan kaki. Gejala chorea ini sangat beragam, mulai dari gejala yang tergolong ringan hingga gejala yang cukup berat. Chorea ini juga dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk makan. Nah, penyebab dari chorea ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit genetik seperti Huntington, penyakit imun seperti SLE, systematic lupus erythematosus, penyakit infeksi seperti chorea Shenderham, obat-obatan seperti levodopa dan neuroleptics, kelainan metabolik seperti hipoglikemia, dan kehamilan. Diagnosis dari chorea ini cukup sulit untuk didiagnosis. Hal ini disebabkan karena ada beberapa penyakit yang juga mirip dengan chorea. Untuk itu, dokter harus melakukan wawancara medis yang mendetail sekali, terutama mengenai riwayat medis yang mungkin berhubungan dengan chorea. Pemeriksaan penunjang juga akan dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium, darah, dan MRI, magnetic resonance imaging. Kadar tembaga yang rendah bisa jadi juga penyakit genetik Wilson yang dapat menyebabkan chorea. Gejala dari kelainan chorea ini memberikan gejala yang umum, yaitu genggaman khas yang disebut milkmaid. Penderita umumnya tidak memiliki otot tangan yang kuat, sehingga ketika menggenggam akan terlepas. Gejala lain berupa menjulurkan lidah tanpa disadari. Pengobatan dari kelainan chorea ini tergantung dari tipe penyakitnya. Pengobatan bertujuan untuk mengobati penyakit yang berhubungan. Penyakit Huntington diobati dengan antipsikotik seperti haloperidol, risperidon, dan lain-lain. Shenderham diobati dengan antibiotik. Chorea akibat Parkinson tidak ada obatnya, namun gejala yang muncul dapat dikendalikan dengan obat seperti dopamin. Obat-obatan lain yang juga dapat digunakan adalah reserpin dan tetrabenazine yang dapat menurunkan kadar dopamin, benzodiazepin, dan antikonvulsan. Nah, berikut ini adalah video orang yang terkena kelainan chorea. During the Middle Ages, and later to describe the abnormal gait and stance of patients with Sydenham's chorea. परेशानी है तुम्हारी? हाँ, पिराते हैं और सिर में भी पिराते? स्कूल जाते हो? Selanjutnya kita membahas bagaimana mekanisme kerja otot berdasarkan gambar berikut ini. Bagian pertama yang saya lingkari adalah bagian dari pita A atau anisotrop. Nah, yang kedua adalah yang saya lingkari, yang satu band ini itu adalah pita 1 isotrop.
Dan yang berwarna biru-biru ini yang saya lingkari juga itu adalah yang ini nih, yang biru-biru itu adalah filamen aktin. Nah, yang Z line ini adalah garis J. Garis J adalah garis potong myofibril yang mengandung filamen tipis. Nah, sekarang kita ke H zone. Nah, H zone ini adalah zona H atau Heller. Dan yang merah-merah ini, yang ada banyak ini, yang ada 3, itu adalah filamen miosin. Selanjutnya ada sarkomer. Sarkomer adalah jarak antara garis J ke garis Z lainnya. Sekarang kita berbicara soal mekanisme kontraksi. Filamen aktin menyusup untuk memanjang ke dalam pita A, mempersempit dan menghalangi pita H. Dan selanjutnya sarkomer memendek saat berkontraksi. Lalu pemendekan sarkomer akan membuat serabut otot memendek, begitu pula dengan otot secara keseluruhan, sehingga menyebabkan otak berkontraksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi